Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Remember that when I was with you, I told you everything that Moses and the prophets said about me must be accomplished. Long ago it was written that the Savior must suffer, die, and rise from the dead on the third day. And you are to carry this message to all the people on the earth. There is forgiveness of sins to all who turn to me in repentance. Lord, are you going to free Israel now and make it your kingdom? The Father has set those times and dates. It isn't for you to know them now. But you will receive great power when the Holy Spirit comes upon you. And you will be my witnesses in Jerusalem, throughout Israel and Samaria, and even to the ends of the earth. Heal the sick, raise the dead, cleanse those who have leprosy, drive out demons. Freely you have received, freely give. Remember that I am with you always, even until the end of the world. Jesus has been taken into heaven. But someday, just as you saw him leave, he will return. Jesus' disciples saw him do many more miracles, but these were recorded so that you may believe that he is the Savior, the Son of the living God, and that by believing in him, you will have eternal life. The word that was in the beginning is near you. It is in your mouth and in your heart. For if you confess with your mouth Jesus is Lord, and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. Minggu ini kita akan memasuki sebuah peristiwa besar pada umat Kristiani di seluruh penjuru dunia. Peristiwa di mana Tuhan Yesus menyelesaikan kehadirannya secara fisik, atau kita mengenalnya dengan inkarnasi di dunia. Seusai Tuhan Yesus bangkit, Yesus masih bersama dengan para murid hingga 40 hari. Tentu kita masih ingat perjumpaan pertama Yesus dengan 2 orang muridnya yang sedang melakukan perjalanan ke Emmaus.
Kita dapat membacanya kembali dalam Injil Lukas pasal 24 ayat 13 sampai 35. Kemudian Tuhan Yesus juga menampakkan diri kepada semua murid dengan berdiri di tengah-tengah mereka sambil berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan berlanjut pada kesaksian Thomas yang dengan ketidakpercayaannya namun akhirnya percaya bahwa Yesus telah bangkit ketika mencucukkan tangan di bekas luka paku dan tombak. Selanjutnya Tuhan Yesus masih melakukan kegiatan dengan pengajaran dan membuat mukjizat. Sampai pada akhirnya 40 hari berlalu, Yesus membawa murid-murid keluar kota dekat Betania dan di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Ketika ia sedang memberkati mereka, Tuhan Yesus terpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Kenaikan Tuhan Yesus ke surga merupakan sebuah tonggak batas yang membedakan masa PL, Perjanjian Lama, sebagai masa Allah Bapa, masa Perjanjian Baru, khususnya 4 Injil sebagai masa Allah Anak, dan setelah kenaikan Tuhan Yesus ke surga sebagai masa Roh Kudus. Selanjutnya, dari sudut pandang teologi, masa sebelum kenaikan titik berat dari kesaksian Alkitab adalah apa yang Allah lakukan atau kerjakan untuk manusia. Setelah kenaikan, maka titik beratnya adalah apa yang manusia lakukan atau kerjakan untuk Tuhan. Sudut pandang berikutnya, masa di mana Yesus hadir di tengah dunia menjadi masa pendidikan, masa penggemblengan, dan masa pembinaan bagi para murid Tuhan Yesus. Setelah kenaikan Tuhan Yesus ke surga, tiba saatnya bagi para murid untuk turun gunung, menandakan terjun ke masyarakat, mempraktikkan hal-hal yang sudah mereka pelajari dengan Yesus Kristus. Masa edukasi telah berakhir, saatnya masa untuk misi, masa untuk aksi telah dimulai. Akan tetapi jangan sampai masa kenaikan menitik beratkan pikiran kita pada masa di mana Tuhan Yesus telah benar-benar pergi meninggalkan umat manusia untuk selamanya. Jauh sebelum Yesus naik ke surga, ia pernah mengatakan, "Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu." Dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 18. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Kita bisa melihatnya dalam Injil Matius 28 ayat 20. Jadi, Yesus tetap menyertai kita dan senantiasa membaharui kehidupan kita. Hanya saja penyertaannya sudah bukan lagi secara fisik, tetapi secara rohani. Itu yang terjadi jika dua orang saling mencintai begitu dalam dan besar, tetapi keduanya terpisah oleh jarak. Tidak bisa saling menyentuh, tetapi cinta itu tetap dapat dirasakan dan mendekatkan. Masing-masing merasakan kehadiran yang lain, dimanapun mereka berada dan bagaimanapun keadaannya. Sayangnya, sebagai manusia seringkali kita justru menggantungkan cinta kita dengan seberapa pertemuan dan sentuhan fisik. Pada akhirnya, kehilangan kesetiaan dan ketaatan. Mencintai Tuhan Yesus Kristus selain harus didasari dengan iman, maka perlu dijalani dengan kesetiaan dan ketekunan. Yesus pernah berkata demikian, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Dalam Injil Yohanes pasal 20 ayat 29. Ini artinya, bila kita mengimani Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita tidak berorientasi kepada yang fisikal dan material. Dengan demikian, sebagai orang percaya, iman yang kita miliki selaras dengan Ibrani 1 ayat 11 yang mengatakan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Yesus kini telah naik ke surga. Ia mau mengingatkan ia sudah tidak ada lagi di dunia secara fisikal, tetapi ia senantiasa berjanji menyertai kita sampai pada akhir zaman. Secara rohani, Tuhan Yesus mengharapkan kita untuk semakin dewasa, semakin mandiri, dan semakin tidak fisikal.